Pemanasan global merupakan suatu fenomena lingkungan yang sering terjadi di dunia saat ini. Pemanasan global sendiri adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan manusia tersebut menghasilkan gas-gas yang jumlahnya akan semakin meningkat di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Perubahan iklim dunia karena efek rumah kaca itulah akibat dari suhu bumi yang meningkat yang nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya glasier dan es di kutub. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Untuk dampak buruk lainnya itu seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Nah, terdapat berbagai cara dalam menangani pemanasan global ini. Salah satunya adalah dengan melakukan konservasi energi. Apa sih konservasi energi itu? Konservasi energi adalah setiap perilaku yang dilakukan manusia yang pada akhirnya menghasilkan konsumsi energi lebih sedikit. Namun, pengurangan konsumsi energi itu harus dilakukan dengan cara-cara rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan, atau tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan, dan juga produktivitas. Konservasi energi biasa dilakukan mulai dari yang tanpa biaya hingga butuh biaya besar. Nah, salah satu contoh konservasi energi yang mulai dikembangkan para arsitek dunia itu, contohnya seperti membuat desain bangunan yang mengusung konsep sustainability dan juga green design, yang mana konsep tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi yang berlebih pada bangunan sehingga energi dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, tetapi dengan cara yang lebih efisien. Salah satu contohnya itu akan kita bahas untuk selanjutnya. Jadi untuk masalah ini apa itu konservasi energi, lalu sesuai dengan studi kasus yaitu Bullet Center, apa saja teknologi yang digunakan Bullet Center dalam mengonservasi energi, dan juga apa dampak teknologi tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya. Baik, selanjutnya di sini saya Irma Sufendri. Saya akan menjelaskan salah satu bangunan untuk studi kasus di mana bangunan tersebut menerapkan konservasi energi dalam performanya. Jadi, bangunan studi kasusnya merupakan bangunan Bullitt Center yang diarsiteki oleh Miller Hull Partnership dan berlokasi di Seattle, Washington, USA, dibangun pada tahun 2013. Nah, Bullitt Center sendiri merupakan sebuah bangunan tipe perkantoran yang mengedepankan prinsip sustainability. Bangunan ini disebut sebagai net zero energy karena bangunan ini mampu memproduksi energi melalui panel suryanya sehingga eh, energi yang diproduksi itu sesuai dengan kebutuhannya dan limbah yang dihasilkan itu diolah sehingga dapat mereduksi limbah yang dihasilkan seminimal mungkin. Lanjut untuk sistem yang ada, jadi bangunan ini terdiri dari sistem-sistem yang dapat membawa ide sustainability itu menjadi semakin kuat. Yang pertama ada sistem penampung air hujan, di mana di sini air hujan dari atap akan mengalir ke talang, kemudian dibawa oleh pipa menuju tangki yang ada di bawah tanah. Tangki ini berkapasitas sekitar 56.000 galon. Kemudian setelah melalui tangki, selanjutnya air hujan ini akan melalui filter. Filter ini selain dari air hujan juga terdapat untuk air bekas. Nah, di sini air melalui 3 tahapan untuk dapat digunakan sebagai pasokan air bersih. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini melalui zeolite dan karbon untuk menyaring air dari kotoran. Selanjutnya, air mengalami proses sterilisasi atau diberi disinfektan 2 tahapan untuk membunuh kuman. Eh, Sistem ini menggunakan UV light dengan 2 tahapan. Selanjutnya, air akan menuju tangki air yang sudah bersih, yang kemudian akan disalurkan untuk kebutuhan bangunan, seperti untuk keran air, wastafel, irigasi, dan lain-lain. Untuk sistem yang ketiga, jadi untuk bangunan ini memproduksi energi dengan menggunakan panel surya. Nah, panel surya yang digunakan itu merupakan panel surya fotovoltaik yang memiliki efisiensi 50% lebih tinggi daripada panel biasa.
Nah, masing-masingnya ini memiliki kapasitas untuk menghasilkan listrik sekitar 425 watt, yang jika ditotalkan semuanya akan menghasilkan daya sebesar 442 kilowatt per hour atau untuk hari yang cerah. Kemudian terdapat sistem shading di mana jendela pada bullet center ini memiliki 3 buah panel yang terintegrasi. Bagian selubung terluar dari panel jendela ini merupakan material baja yang anti karat. Kemudian lapisan panel kedua merupakan panel kaca yang dapat didorong keluar untuk memasukkan udara melalui sekitar jendela. Pada panel ketiga merupakan lapisan untuk mengatur pencahayaan dari luar yang masuk agar tetap nyaman. Jadi dengan adanya sistem shading ini, maka sirkulasi untuk penggunaan AC ketika siang hari dapat diminimalkan sehingga bangunan ini dapat mengeluarkan energi yang lebih sedikit. Nah, yang kelima ini merupakan toilet vakum dan terdapat sistem pengomposan. Jadi di sini pada bullet center ini memiliki 10 unit pengomposan yang berada di ruang bawah tanah. Nah, pada saluran toilet ini terdapat busa yang mengalirkan padatan kotoran menuju ke unit pengomposan. Suhu dalam kompos ini sekitar 52 sampai 73 derajat. Hal ini berfungsi untuk membunuh semua patogen agar lebih steril. Serbuk di sini juga terdapat serbuk kayu yang ditambahkan untuk menjaga kelembaban. Untuk memperoleh sirkulasi, kompos akan diputar sekali seminggu. Setelah beberapa waktu, kompos akan dikeringkan dan siap digunakan sebagai campuran tanah. Setiap tahun, sistem kompos ini mampu menghasilkan pupuk sebanyak 90 galon. Nah, eh, beberapa tahun terakhir, Bully Center telah mengganti sistem toilet vakum ini menggunakan sistem siram vakum karena lebih efisien sebab menggunakan 0,4 galon air dari air bekas yang telah diolah untuk setiap satu kali pemakaian. Pompa vakum ini juga mampu menyeleksi padatan yang dapat mengganggu jalannya pengomposan sebelum masuk ke tangki unit pengomposan. Untuk sistem yang keenam, jadi untuk sistem pemanas dan pendinginannya itu menggunakan sistem radiasi. Biasanya pada bangunan itu menggunakan AC, namun di sini menggunakan panas geotermal. Jadi bangunan ini akan meradiasikan panas yang dengan melalui pipa yang terdapat di bawah setiap dari lantai plat betonnya. Saluran ini menyalurkan air dengan campuran glikol untuk menghangatkan ruang pada saat musim dingin melalui radiasi dan mendinginkan ruang saat musim panas. Glikol sendiri merupakan sebuah senyawa yang biasa digunakan untuk transfer panas. Jadi terdapat sekitar 26 sumber geotermal sedalam 400 kaki yang berisi campuran air dan glikol yang ditanam pada bawah tanah yang terletak pada sisi barat bangunan. Nah, pada saat musim dingin, glikol akan menyerap panas di bawah tanah yang suhunya konstan berada pada 11 derajat Celcius, yang kemudian selanjutnya campuran ini akan dipompa menggunakan sebuah mesin pada sebuah ruangan untuk membuat suhu cairan ini menjadi hangat atau menjadi naik menjadi 32 derajat. Nah, untuk pada musim panas, situasinya itu menjadi berbalik. Cairan akan mengembalikan panas ke dalam tanah kembali. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifia Mutia Santi dari Arsitektur 2020. Yang untuk teknologi yang dimiliki Bullet Center ini yang ketujuh yaitu adalah Building Neurology, yaitu dia memiliki Building Management System atau yang disingkat BMS sebagai sistem kontrol untuk mengoperasikan dan mengatur utilitas gedung agar berjalan secara efisien. Jadi pada Bullet Center ini BMS bertanggung jawab untuk mengontrol sistem aktif dan pasif agar gedung tetap berada di kondisi yang nyaman dengan konsumsi energi dan air yang nol. Juga sistem bangunan yang aktif maupun pasif akan dikontrol oleh BMS yang dimana ada sistem pendingin, ventilasi pasif dan aktif, cahaya siang hari, sistem kompos, dan sistem pengolahan air bekas. Yang kedelapan ada regeneratif elevator. Di sini Bullet Center menggunakan teknologi khusus pada liftnya yang dirancang oleh insinyur Dikon, di mana
Elevator bekerja dengan cara yang sama seperti Prius dengan mekanisme regeneratif untuk menangkap energi saat elevator melambat. Jadinya di lift tersebut terdapat sebuah motor di bagian atas porosnya yang mengambil energi dan menghentikan mobil elevator yang akhirnya diubah jadi energi listrik yang kemudian jadinya bisa digunakan di tempat lain di dalam gedung. Ini ngebuat lift tersebut jadi 60% lebih efisien dibanding lift pada umumnya. Yang kesembilan ada walkability, jadi bullet center ini terletak di tengah kota yang terus berkembang. Nah, karena semakin berkembangnya itu, maka bakal banyak transportasi umum yang memadai di sekitarnya. Dengan begitu, transportasi publik pun semakin sering digunakan oleh manusia yang beraktivitas di dalamnya, sehingga jumlah energi yang dikeluarkan untuk orang bisa datang ke dalam bangunan ini menjadi lebih rendah. Yang ke-10 ada sistem pemanas, di mana di bawah ruang pameran di Bullet Center ini terdapat 26 sumur mirip akar yang menyelam 400 kaki di bawah permukaan tanah dalam silinder ini. Di dalam silindernya, dia itu ada tabung lingkaran tertutup yang isinya berupa campuran air dan glikol. Jadi nanti campuran ini dipompa melalui tabung, juga dia nanti nyerap panas dari bumi yang pada kedalamannya memiliki suhu sekitar 53 derajat Fahrenheit. Nah, campuran yang dipanaskan ini kemudian nanti bakal kembali ke pompa panas yang akhirnya nanti jadi pompa pemanas yang akan memanaskan ruangan tersebut. Yang ke-11 ada irresistible stairs, di mana bullet center ini menaruh tangga yang terletak langsung ke depan pintu masuk yang ada di depannya dan ngebuat dia tuh menjadi salah satu pilihan pertama yang dilihat orang-orang dan jelas untuk bisa ngegunain tangga dibanding ngegunain elevator atau lift lain. Jadi seakan-akan tangganya ini punya kekuatan magis, jadi orang ingin langsung naik ke tangganya. Terus yang ke-12 ada material, di mana struktur pada bullet center ini tuh terdapat dari 3 bahan utama, yaitu kayu, beton, dan baja. Bahan-bahan yang digunakan di sini tuh digunakan secara hati-hati dan sesuai dengan karakteristik penahan beban spesifiknya, dan perhatian besar diberikan untuk mengurangi emisi karbon selama pembangunan bullet center. Bisa dilihat di dalam fotonya, itu ada steel reinforcing, ada wood structure, dan di bagian base-nya menggunakan concrete. Yang ke-13 ada heat recovery ventilation, di mana konsep ventilator pemulihan panas ini cukup sederhana. Jadi ada udara keluar yang malah memberikan kehangatan atau kesejukan ke udara ventilasi yang masuk, di mana pemindahan ini tuh terjadi di dalam drum yang berputar seperti sarang lebah. Jadi bahan sarang lebahnya ini sangat tipis dan sangat konduktif sehingga panas dapat dipindahkan secara efisien. Tujuan dibentuknya drum ini adalah untuk mentransfer panas sebanyak mungkin tanpa mencemari udara yang masuk dengan udara buangan. Udara kemudian melewati sebuah coil panas atau dingin tergantung pada musimnya saat itu, di mana dia digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan udara ventilasi lebih lanjut. Kumparan ini pun dipasok oleh sistem pompa panas sumber tanah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya ada bicycle service, di mana karena bullet center ini berada di lokasi utama yang bisa diakses dengan sepeda dan ataupun berjalan kaki dan transit, bullet center ini nggak menyediakan tempat parkir untuk kendaraan satu orang, melainkan dia tuh menyediakan tempat parkir untuk 29 sepeda. Nah, di dekat tempat parkir sepeda ini terdapat sebuah workstation yang dibuat secara nyaman, di mana dia tuh merupakan sebuah tempat mandi air panas dan ruang ganti yang ada di setiap tingkat kantornya. Jadi orang-orang akan lebih terdorong untuk menggunakan sepeda karena sudah ada tempat untuk servis dalam menjaga diri tanpa perlu takut untuk merasa menggigil, berkeringat, atau basah kuyup saat masuk ke dalam office-nya. Nah, dampak yang dirasakan dari banyak teknologi sebelum yang sudah saya dan teman saya sebutkan sebelumnya adalah yang pertama itu bisa mengurangi limbah dan polusi, di mana kan mereka menggunakan memiliki teknologi zero waste, jadi sehingga limbah yang dikeluarkan pun sangatlah sedikit. Juga adanya penghematan sumber daya untuk generasi mendatang, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui, menyelamatkan lingkungan, dan pemerataan persebaran kebutuhan energi secara lebih efektif. Oke, selanjutnya saya Syafrina Azaria akan menjelaskan kesimpulan akhir yang sudah kami dapatkan. Dari pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa konservasi energi merupakan suatu perilaku dalam menjaga ketersediaan energi berkelanjutan.
Bullet Center merupakan salah satu bangunan yang menggunakan sistem konservasi energi sebagai konsep utama desainnya. Sehingga di sini Miller-Hull memikirkan bagaimana desain yang diaplikasikan ke bangunan ini dapat memberikan efek keberlanjutan sesuai dengan prinsip yang mereka bawa. Bullet Center disebut sebagai bangunan net zero energy karena bangunan ini mampu mereduksi kebutuhan energi secara efisien dan mampu mencukupi kebutuhan energinya secara mandiri melalui panel surya. Selain itu, Bullet Center juga mendapat predikat zero waste karena kemampuannya dalam mengolah limbah kotoran manusia menjadi pupuk dan mengolah air bekas agar tidak terbuang begitu saja. Sehingga performa dari Bullet Center sangat baik dalam konservasi energi. Sistem dengan fungsi yang berbeda dapat terintegrasi dengan baik dan mampu bekerja sama untuk menggunakan energi secara efisien dan dapat memperbaiki kualitas lingkungan di sekitarnya. Konsep ini dapat menjadi acuan bagi para perancang gedung sehingga akan memberikan dampak baik bagi lingkungan dan kehidupan di bumi ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.